Assalamualaikum, apa kabarnya sahabat inspiratifku? Semoga sobatku semua baik bahagia selalu sehat, dan semangat dalam beraktivitas penuh keberkahan. Baiklah sahabatku, di perjumpaan ini saya akan mensajikan kisah tentang hubungan asmara antara biarawati dengan security gereja. Ayo langsung saja, kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Senja di Semarang begitu syahdu. Langit kemerahan mengintip di balik menara lonceng gereja Santo Gabriel. Suster Agnes baru saja selesai berdoa di kapel kecil di belakang gereja. Wajahnya teduh, matanya lembut, penuh ketenangan yang ia dapatkan dari pengabdian panjangnya sebagai seorang biarawati. Namun, di balik jubah putihnya, ia adalah seorang wanita dengan hati yang masih bisa bergetar. Di sisi lain, Anton, security gereja, tengah merokok di posnya dekat gerbang utama. Laki-laki bertubuh tegap dan berwajah tampan itu memang dikenal sebagai playboy. Banyak wanita di sekitar gereja dan kampung sekitarnya yang sudah jatuh hati padanya. Tapi ia belum pernah benar-benar terpikat oleh siapapun. Anton bukan pria jahat, hanya saja hidupnya belum menemukan arah yang pasti. Hari itu, mereka pertama kali bertemu dalam situasi yang tak terduga. Suster Agnes melangkah melewati halaman gereja menuju asrama biarawati. Tiba-tiba, dari arah gerbang, seorang pria mabuk nyelonong masuk, berteriak-teriak dan mencari Pastor Yohan. Anton yang melihat kejadian itu segera berlari dan menarik pria itu agar menjauh. "Hei, jangan bikin ribut di sini." Anton mendorong pria itu keluar gerbang, tapi pria itu makin menggila, melayangkan pukulan ke arah Anton. Suster Agnes spontan mendekat, mencoba menenangkan. "Tolong jangan gunakan kekerasan." Suaranya lembut, namun penuh ketegasan. Anton menoleh. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung wajah Suster Agnes dari jarak dekat. Ada sesuatu yang aneh di hatinya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita ini berbeda. Bukan hanya cantik, tapi ada aura tenang yang membuatnya terpana. Dengan sigap, Anton mengunci tangan pria mabuk itu, sementara Pastor Yohan dan beberapa jemaat datang membantu. Setelah pria itu diamankan, Suster Agnes menatap Anton dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Anton," katanya lembut. Anton, yang biasanya santai dan menggoda setiap wanita yang ia temui, tiba-tiba merasa canggung. Ia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ada getaran aneh di dadanya, sesuatu yang tak ia mengerti. Saat Suster Agnes berjalan pergi, Anton terus menatap punggungnya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan malam itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang penuh gairah, pengorbanan, dan cinta yang terlarang. Malam itu, Anton tidak bisa tidur. Wajah Suster Agnes terus membayang di pikirannya. Entah kenapa, tatapan lembut wanita itu terasa lebih membekas dibanding semua wanita yang pernah ia dekati. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah rasa penasaran semata. Sementara itu, di dalam asrama biarawati, Suster Agnes juga merasa gelisah. Hatinya yang seharusnya tenang, tiba-tiba terasa goyah. Sejak kecil, ia telah memilih jalan hidup sebagai seorang biarawati. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Namun, kenapa seorang pria seperti Anton bisa membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda? Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka menjadi semakin sering. Setiap pagi, saat Suster Agnes berjalan melewati halaman gereja, Anton selalu ada di posnya. Kadang, tanpa sadar, mereka saling bertukar pandang. Tidak ada kata-kata, tapi ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka. Anton, yang biasanya penuh percaya diri saat mendekati wanita, justru menjadi lebih hati-hati dengan Suster Agnes. Ia tidak ingin sekadar bermain-main. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ia rasakan. Suatu sore, hujan turun deras. Suster Agnes bergegas menuju gereja, tapi tanpa sengaja ia terpeleset di tangga batu. Dalam sekejap,
Anton yang kebetulan sedang berteduh di dekat situ, langsung sigap menangkapnya. Pelan-pelan, "Suster," suara Anton terdengar serak. Suster Agnes terdiam. Wajahnya begitu dekat dengan Anton, dan dalam keheningan itu, ada getaran yang tidak bisa mereka abaikan. Anton menatap matanya dalam-dalam. "Kenapa saya merasa ingin selalu melindungi suster?" Suster Agnes tersentak. Ia berusaha menarik diri, tapi tangan Anton masih menahannya dengan lembut. "Anton, tolong jangan berkata seperti itu," bisiknya. "Tapi itu yang saya rasakan," Anton menjawab jujur. Suster Agnes menelan ludah, lalu perlahan melepaskan diri dari genggamannya. Ia tahu, jika ia terus membiarkan perasaan ini tumbuh, semuanya bisa menjadi lebih rumit. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan masuk ke gereja. Namun, dalam hatinya, ia sadar bahwa sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Anton, yang berdiri di bawah derasnya hujan, hanya bisa menatap kepergian wanita itu. Ia tersenyum kecil, menyadari satu hal, ia telah jatuh cinta pada seorang biarawati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sejak insiden di bawah hujan itu, hubungan antara Anton dan Suster Agnes mulai berubah. Awalnya hanya tatapan-tatapan sekilas, lalu menjadi percakapan-percakapan singkat. Kadang mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang cuaca, tentang jemaat gereja, atau tentang kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kata-kata yang tampak biasa itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak terucapkan. Anton mulai menyadari bahwa Suster Agnes bukan sekadar biarawati yang taat. Ia adalah wanita yang memiliki impian, keraguan, dan mungkin perasaan yang sama dengannya. Suatu sore, ketika gereja mulai sepi, Anton menemukan Suster Agnes sedang duduk sendirian di taman belakang gereja, di bawah pohon flamboyan yang mulai berbunga merah. Ia terlihat termenung, seolah tengah bergulat dengan pikirannya sendiri. Anton mendekat pelan. "Suster Agnes, boleh saya duduk di sini?" Suster Agnes tersentak dari lamunannya. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Silakan." Anton duduk di bangku kayu di sebelahnya. Udara sore itu terasa sejuk, angin berembus lembut membawa wangi tanah basah setelah hujan tadi siang. "Suster, ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Anton hati-hati. Suster Agnes menarik napas dalam-dalam. "Anton, kau pernah merasa harus memilih antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang membuat hatimu bahagia?" Anton terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Saya selalu berpikir bahwa hidup saya sudah diputuskan sejak lama," lanjut Suster Agnes. "Saya memilih jalan ini dengan sadar. Tapi sejak mengenalmu, ada sesuatu yang berubah. Dan itu menakutkan." Anton menatapnya dengan penuh perhatian. "Suster, saya tidak ingin membuatmu bingung atau melawan keyakinanmu. Tapi saya juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Saya jatuh cinta padamu." Suster Agnes mengalihkan pandangannya, jantungnya berdegup lebih cepat. "Anton, jangan mengatakan hal itu." "Tapi itu kenyataan," Anton bersikeras. "Saya tahu ini salah, atau setidaknya, orang-orang akan menganggapnya salah. Tapi apa kita harus menolak perasaan kita hanya karena dunia mengatakan begitu?" Suster Agnes menggigit bibirnya. Ia merasa lemah. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa Anton salah. Tapi hatinya berkata lain. "Saya takut, Anton," bisiknya. Anton menggenggam jemarinya. Hangat, lembut. "Saya juga, Suster. Tapi saya tidak bisa mundur lagi." Mereka duduk dalam keheningan, hanya ditemani desiran angin dan dedaunan flamboyan yang jatuh perlahan ke tanah. Hubungan mereka kini telah memasuki titik tanpa jalan kembali. Dan badai sesungguhnya baru saja dimulai. Sahabat inspiratifku, kita simak kembali kisah yang begitu mengharukan. Malam itu, di kamar kecilnya di asrama biarawati,
Suster Agnes berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang tak karuan. Ia menggigit bibirnya, tangannya meremas selimut, tubuhnya terasa gelisah. Perasaan yang Anton bangkitkan dalam dirinya begitu kuat, begitu berbahaya, namun juga begitu menggoda. Ia selalu dikenal sebagai sosok yang lembut dan penuh ketenangan, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih liar, api yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dan Anton telah menyalakan api itu. Ia menyukai perhatian. Ia menyukai cara Anton menatapnya, seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Ia menyukai suara Anton yang serak dan dalam saat memanggil namanya. Dan yang paling berbahaya, ia menyukai perasaan di mana dirinya menjadi pusat dari gairah dan keinginan seseorang. Keesokan harinya, hujan turun deras di Semarang. Suasana gereja lengang, hanya beberapa jemaat yang datang untuk berdoa. Anton bertugas seperti biasa di posnya, tapi pikirannya melayang ke wanita yang telah mengusik dunianya. Saat sore tiba, Suster Agnes muncul di ambang pintu gereja. Jubah putihnya sedikit basah karena rintik hujan, dan rambutnya yang biasanya tertata rapi tampak sedikit berantakan. "Anton," suaranya pelan, hampir berbisik. Anton segera mendekat. "Suster, ada apa?" Suster Agnes menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Anton tersentak. Ia tidak menyangka Suster Agnes akan mengatakannya secara langsung. "Aku mencoba berdoa, mencoba meyakinkan diri bahwa ini salah. Tapi kenapa hatiku justru semakin ingin mendekat padamu?" Suster Agnes menunduk, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin kehilangan perhatianmu, Anton. Aku ingin kau terus ada untukku." Anton tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengangkat tangan dan menyentuh wajahnya dengan lembut. "Aku selalu ada untukmu, Agnes." Suster Agnes menutup matanya, menikmati sentuhan itu. Bibirnya bergetar, hatinya berdegup lebih cepat. Ia ingin merasakan lebih banyak, lebih dalam. Ia haus akan kasih sayang, akan sentuhan yang bukan hanya sebatas kepedulian biasa. Anton, yang biasanya playboy, kali ini merasa dirinya yang kalah. Wanita di hadapannya ini bukan sekadar menggoda, tapi benar-benar membutuhkannya. "Jangan tinggalkan aku, Anton." Suara Suster Agnes terdengar manja, penuh harap. Anton menarik napas panjang. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu mereka sudah terlalu jauh. Tapi bagaimana mungkin ia menolak ketika seorang wanita seindah ini memohon perhatiannya? "Tidak, Agnes. Aku tidak akan pergi kemanapun." Di luar, hujan terus turun, seolah menjadi saksi bisu dari hubungan yang semakin dalam, hubungan yang tidak seharusnya terjadi, tetapi tak bisa dihentikan. Setelah malam penuh kegelisahan itu, hubungan antara Suster Agnes dan Anton menjadi semakin rumit. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura bahwa perasaan itu tidak ada. Setiap tatapan yang mereka tukarkan, setiap percakapan kecil yang seolah biasa, semuanya mengandung api yang menyala-nyala. Bagi Suster Agnes, ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Ia selalu dikenal sebagai biarawati yang taat, tetapi di dalam hatinya ada sisi yang haus akan kasih sayang, perhatian, dan kelembutan seorang pria. Dan Anton, dengan tatapan menggoda dan sikap protektifnya, memberikan semuanya. Bagi Anton, ini lebih dari sekadar penaklukan. Ia, yang biasanya hanya bermain-main dengan wanita, kini merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menginginkan Suster Agnes, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Ia ingin menjadi orang yang Suster Agnes pikirkan sebelum tidur, orang yang bisa membuatnya tersenyum, orang yang bisa membawanya keluar dari keterbatasan yang selama ini mengikatnya. Suatu malam, setelah misa selesai dan gereja mulai sepi, Suster Agnes duduk sendirian di bangku panjang dekat altar. Lilin-lilin masih menyala, memberikan cahaya temaram yang menambah suasana syahdu.
Anton datang pelan-pelan dan duduk di sebelahnya. "Suster," Anton berbisik. Suster Agnes tidak menoleh, tetapi ia bisa merasakan kehadiran Anton begitu dekat. "Kenapa kau selalu muncul saat aku berusaha menenangkan diri?" tanyanya dengan suara lirih. Anton tersenyum kecil. "Mungkin karena kau sebenarnya tidak ingin aku pergi." Suster Agnes menoleh, menatap Anton dengan mata yang penuh dilema. "Kau terlalu percaya diri." Anton mendekat sedikit, suaranya lebih pelan dan dalam. "Atau mungkin aku hanya tahu apa yang kau inginkan." Suster Agnes merasakan napasnya tercekat. Ia ingin marah, ingin mengusir Anton, ingin menolak semua ini. Tetapi tubuhnya berkata lain. Ia menginginkan pria ini. Ia menginginkan perhatian yang Anton berikan, kata-kata manisnya, sentuhannya yang lembut. Perlahan, Anton mengangkat tangan dan menyentuh jemari Suster Agnes yang dingin. Ia menggenggamnya, tidak terlalu erat, tetapi cukup untuk membuat Suster Agnes merasakan kehangatannya. "Katakan padaku, Agnes, apa kau ingin aku pergi?" Suara Anton nyaris berbisik. Suster Agnes menutup matanya, berusaha mencari kekuatan dalam dirinya. Tapi ketika ia membuka mata, yang ia lihat hanya Anton, dan kenyataan bahwa ia sudah tidak bisa lagi melawan perasaannya. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Anton tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahnya. "Kalau begitu, izinkan aku tetap di sini." Hati Suster Agnes berdebar kencang. Ia tahu, jika ia terus membiarkan Anton masuk lebih dalam ke dalam hidupnya, semuanya akan menjadi lebih sulit. Tetapi saat ini, di tengah keheningan gereja, dengan cahaya lilin yang redup dan tatapan Anton yang begitu intens, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Tanpa sadar, tangannya menggenggam jemari Anton lebih erat. Di luar, angin malam bertiup pelan. Tetapi di dalam gereja, ada badai lain yang perlahan mulai terbentuk. Badai yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Malam itu, setelah percakapan mereka di gereja, Suster Agnes kembali ke kamarnya dengan hati yang berkecamuk. Ia duduk di tepi tempat tidur, tangannya masih terasa hangat, seolah jejak sentuhan Anton belum hilang. Ia menatap bayangannya di cermin. "Apa yang sedang aku lakukan?" bisiknya pada diri sendiri. Ia adalah seorang biarawati. Hidupnya seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi kenapa ia merasa begitu bergantung pada Anton? Kenapa setiap kali ia mencoba menjauh, hatinya justru semakin ingin mendekat? Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Anton memberikan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perhatian, keintiman, gairah yang selama ini ia pikir tidak akan pernah ia alami. Di sisi lain, Anton duduk di pos keamanannya, menghisap rokok dalam-dalam. Ia tersenyum tipis, mengingat ekspresi Suster Agnes tadi. Wanita itu mencoba menolak, tetapi matanya berkata lain. "Aku sudah masuk terlalu dalam," gumamnya pelan. Selama ini, ia selalu bermain dengan banyak wanita. Tapi dengan Suster Agnes, semuanya terasa berbeda. Ia tidak hanya menginginkan tubuhnya, ia menginginkan seluruh dirinya. Ia ingin menjadi orang yang Suster Agnes butuhkan. Dan ia tahu, cepat atau lambat, tembok pertahanan Suster Agnes akan runtuh sepenuhnya. Keesokan harinya, hujan kembali turun di Semarang. Gereja terlihat sepi. Suster Agnes berdiri di balkon asrama biarawati, memandangi gerimis yang jatuh. Ia berharap hujan bisa mendinginkan gejolak di hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara dari bawah mengejutkannya. "Suster Agnes." Ia menoleh. Di bawah sana, berdiri Anton dengan payung hitam di tangannya, menatapnya dengan senyum khasnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Suster Agnes dari atas. "Aku ingin bertemu denganmu," jawab Anton santai. Suster Agnes menggigit bibirnya. "Kita tidak boleh terus seperti ini, Anton." Anton mendongak, menatapnya lebih dalam. "Tapi kau menginginkannya."
bukan? Suster Agnes terdiam. Hujan semakin deras, tetapi keheningan di antara mereka lebih menegangkan. Anton melangkah lebih dekat ke bawah balkon. Turunlah, Agnes. Hati Suster Agnes berdegup kencang. Seluruh tubuhnya menegang, tetapi kakinya perlahan melangkah mundur, lalu berbalik. 5 menit kemudian, di sebuah lorong belakang gereja yang sepi, mereka kembali bertemu. Anton berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang membuat lutut Suster Agnes lemas. "Kau tahu ini salah," bisik Suster Agnes, tetapi suaranya penuh kebimbangan. Anton mendekat, begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas hangat pria itu. "Lalu kenapa kau tetap datang ke sini?" Suster Agnes tidak bisa menjawab. Anton tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya, menyentuh wajah Suster Agnes dengan lembut. "Aku tidak akan memaksamu, tapi aku juga tidak akan berhenti." Suster Agnes menutup matanya, merasakan sentuhan itu. Tubuhnya bergetar. Ia tahu ini berbahaya, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya sudah terlalu jauh untuk mundur. Di luar, hujan semakin deras. Dan di dalam lorong gereja yang sepi, api yang selama ini mereka coba padamkan justru semakin membesar. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Suster Agnes berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa lemas setelah pertemuannya dengan Anton di lorong gereja. Jemarinya masih terasa panas akibat sentuhan pria itu, dan dadanya masih berdebar hebat. Ia membenamkan wajah di tangannya, mencoba mencari ketenangan. Tapi semuanya sia-sia. Anton telah masuk terlalu jauh ke dalam hatinya, dan semakin ia berusaha melawan, semakin ia ingin tenggelam dalam perhatian dan kasih sayang pria itu. Suster Agnes adalah wanita yang haus akan kehangatan. Ia selalu ingin diperhatikan, dimanjakan, disayangi. Dan Anton memberinya semua itu. Namun, ada suara kecil di dalam dirinya yang terus berbisik, "Ini salah." Tetapi ada suara lain, yang lebih kuat, yang mengatakan, "Nikmati saja, Agnes. Untuk sekali ini, nikmati perasaan ini." Di pos keamanan, Anton masih duduk dengan senyum penuh arti. Ia tahu bahwa benteng Suster Agnes sudah mulai runtuh. Ia tidak akan terburu-buru, tapi ia juga tidak akan mundur. Bagi Anton, wanita seperti Suster Agnes adalah sesuatu yang berbeda. Ia bukan sekadar wanita yang bisa didekati dengan rayuan biasa. Ia adalah api yang bergelora di balik sikapnya yang lembut dan penuh ketenangan. Dan Anton ingin menjadi satu-satunya pria yang bisa menyentuh api itu. Hari-hari berikutnya, Suster Agnes dan Anton semakin sulit menghindari satu sama lain. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan di antara mereka, ketegangan yang bukan hanya berasal dari larangan dan batasan, tetapi juga dari hasrat yang semakin sulit dikendalikan. Anton semakin sering menemukan alasan untuk berbicara dengan Suster Agnes. Kadang ia pura-pura meminta tolong mencarikan buku doa di perpustakaan gereja. Kadang ia sengaja muncul di tempat-tempat yang sering dikunjungi Suster Agnes. Dan Suster Agnes? Ia semakin lemah. Ia mulai menikmati perhatian Anton. Ia mulai menunggu momen-momen kecil itu, di mana pria itu akan datang kepadanya dengan tatapan penuh makna dan senyum yang selalu membuatnya gemetar. Sampai akhirnya, suatu malam, batas itu benar-benar nyaris runtuh. Gereja sudah sepi. Hanya cahaya lilin yang masih berkelip di altar. Suster Agnes sedang merapikan lilin-lilin di depan patung Bunda Maria ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia menoleh dan mendapati Anton berdiri di sana. "Malam-malam begini, kau masih di gereja?" tanya Suster Agnes dengan suara bergetar. Anton tersenyum kecil. "Aku selalu di sini, karena kau ada di sini." Suster Agnes merasakan wajahnya memanas. "Anton, jangan bicara seperti itu." Tapi itu kenyataan. Anton mendekat perlahan, matanya mengunci pandangan Suster Agnes.
Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Agnes. Suster Agnes mundur selangkah, tetapi tubuhnya gemetar. Kita tidak boleh. Anton mendekat lagi, suaranya lebih lembut. Lalu kenapa kau tidak pernah benar-benar menjauh? Hati Suster Agnes berdetak lebih cepat. Anton mengulurkan tangannya, menyentuh pipi wanita itu dengan lembut. Kalau kau mau aku berhenti, katakan sekarang, dan aku tidak akan pernah mendekatimu lagi. Suster Agnes membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi yang keluar hanyalah napas gemetar. Tubuhnya tidak mau bergerak, bibirnya tidak mau mengucapkan kata, pergi. Dan Anton tersenyum. Ia tahu jawabannya. Di dalam keheningan gereja yang sakral, di bawah bayang-bayang patung suci, mereka berdiri begitu dekat. Hanya beberapa sentimeter yang memisahkan mereka dari titik di mana semuanya akan benar-benar berubah. Dan Suster Agnes tahu, jika ia membiarkan Anton melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Tetapi, bukankah itu yang ia inginkan? Suster Agnes berdiri terpaku. Sentuhan lembut di pipinya membuat tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu yang lebih berbahaya. Desir perasaan yang semakin sulit ia lawan. Anton tidak bergerak lebih jauh. Ia hanya menunggu, memberi kesempatan bagi Suster Agnes untuk membuat keputusan. Tetapi Suster Agnes, ia tidak bisa memilih. Jantungnya berdebar begitu kencang, napasnya tersengal. Ia tahu, jika ia membiarkan Anton lebih lama di dekatnya, semuanya akan semakin sulit. Tetapi pada saat yang sama, tubuhnya menolak untuk menjauh. Anton, bisiknya, nyaris tak terdengar. Anton tersenyum kecil, matanya penuh kelembutan, tetapi juga menyimpan api yang membara. Aku di sini, Agnes. Suster Agnes menelan ludah. Perasaan ini begitu baru, begitu intens. Selama ini ia terbiasa dengan ketenangan, dengan kehidupan yang penuh doa dan pengabdian. Tapi Anton membawa badai ke dalam hidupnya. Satu sisi dalam dirinya berteriak untuk pergi, tetapi sisi lain, sisi yang lebih gelap, lebih tersembunyi, menggoda untuk tetap tinggal. Apa yang sudah kau lakukan padaku, Anton? Tanya Suster Agnes dengan suara bergetar. Anton mengangkat alis. Aku? Atau hatimu sendiri? Suster Agnes mengalihkan pandangan, berusaha mencari kekuatan dalam bayangan patung Bunda Maria di belakang altar. Tetapi entah mengapa, malam ini ia tidak merasa bahwa patung itu sedang menegurnya. Sebaliknya, ia merasa seolah Tuhan sedang mengujinya. Anton menatap wanita di hadapannya dengan penuh kesabaran. Ia tahu Suster Agnes sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Akhirnya, dengan napas berat, Suster Agnes menarik diri dari sentuhan Anton. Aku tidak bisa, katanya pelan, tetapi matanya berkabut, seolah ia sendiri tidak yakin dengan kata-kata itu. Anton tidak marah, tidak kecewa. Ia hanya mengangguk, lalu tersenyum tipis. Aku akan menunggu, Agnes. Suster Agnes menggigit bibirnya. Jangan menungguku, Anton. Aku bukan untukmu. Anton mengulurkan tangan, kali ini bukan untuk menyentuh, tetapi hanya untuk sekadar merasakan keberadaan Suster Agnes lebih dekat. Kita lihat saja nanti. Dan dengan itu, Anton melangkah mundur, meninggalkan gereja dalam keheningan yang penuh ketegangan. Suster Agnes jatuh terduduk di depan altar. Air matanya menetes. Ia baru saja menolak Anton. Tetapi kenapa hatinya terasa begitu sakit? Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi satu hal yang pasti, ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak ia buka. Dan sekarang, tidak ada jalan untuk kembali seperti dulu. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah malam itu, Suster Agnes berusaha menghindari Anton. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa, berharap bisa meredam perasaan yang terus menggelora dalam hatinya.
Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya godaan sesaat, sebuah ujian yang harus ia lalui sebagai seorang biarawati. Tetapi semakin ia mencoba menjauh, semakin pikirannya dipenuhi oleh Anton. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti bagaimana jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali mendengar langkah kaki Anton di sekitar gereja, atau bagaimana matanya selalu mencari sosok pria itu di antara jemaat yang datang. Dan yang paling mengganggunya, ia mulai merindukan perhatian Anton. Anton, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia tahu Suster Agnes sedang mencoba menghindarinya, tetapi ia juga tahu bahwa wanita itu tidak bisa benar-benar menghapus perasaannya begitu saja. Maka, ia tetap hadir. Ia tetap memberi tatapan yang sama ketika Suster Agnes lewat. Ia tetap memberikan senyum kecil, tetap berbicara dengan nada lembut yang membuat hati Suster Agnes bergetar. Ia tahu, semakin lama, semakin sulit bagi Suster Agnes untuk berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Dan ia benar. Suatu sore, hujan kembali turun di Semarang. Gereja sedang sepi, hanya ada beberapa jemaat yang berdoa dalam hening. Suster Agnes baru saja keluar dari ruang doa ketika langkahnya terhenti. Di depan pintu, Anton berdiri dengan ekspresi yang sulit diartikan. Hati Suster Agnes langsung berdebar. Ia ingin berbalik, ingin pergi. Tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Anton mendekat perlahan. "Kau terus menghindar dariku," katanya pelan. Suster Agnes menggigit bibirnya. "Karena ini salah, Anton." Anton tersenyum kecil. "Kalau ini salah, kenapa kau masih di sini, berdiri di depanku?" Suster Agnes terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Anton mendekat lagi, begitu dekat hingga Suster Agnes bisa mencium aroma tubuhnya, maskulin, dengan sedikit aroma hujan yang melekat di bajunya. "Aku tidak akan memaksamu, Agnes," suaranya dalam dan lembut. "Tapi jangan berbohong pada dirimu sendiri." Suster Agnes merasakan dadanya sesak. Ia tahu Anton benar. Ia tahu bahwa dirinya sudah terlalu jauh untuk benar-benar kembali. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Aku takut, Anton." Anton mengulurkan tangan, menyentuh jemari Suster Agnes dengan lembut. "Jangan takut. Aku ada di sini." Suster Agnes menatapnya, matanya penuh kebimbangan. Tetapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih kuat, keinginan yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak menarik diri dari sentuhan Anton. Dan saat itu, mereka berdua tahu, tidak ada lagi batas yang bisa menahan mereka. Hujan terus turun, tetapi di dalam gereja yang sepi, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Malam itu, hujan turun semakin deras. Semarang diguyur badai, tetapi di dalam gereja, badai lain sedang berkecamuk di hati Suster Agnes. Setelah pertemuan intensnya dengan Anton, ia merasa semakin sulit mengendalikan dirinya. Di kamarnya, ia duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh gemetar. Jemarinya masih terasa panas akibat sentuhan Anton. Ia menatap salib di dinding, berharap mendapatkan jawaban, tetapi justru semakin diliputi kebingungan. Apakah aku masih pantas menyebut diriku seorang biarawati? Ia telah melangkah terlalu jauh. Bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tindakan. Ia tidak lagi bisa menyangkal bahwa Anton adalah kelemahannya. Dan yang lebih menakutkan, ia menikmatinya. Di tempat lain, Anton duduk di pos keamanannya sambil menatap gelas kopi yang sudah dingin. Malam ini terasa lebih panjang dari biasanya. Ia tahu, sebentar lagi sesuatu akan berubah. Suster Agnes bukan wanita biasa. Anton tidak bisa mendekatinya seperti wanita-wanita lain yang pernah singgah dalam hidupnya. Dengan Agnes, semuanya terasa lebih dalam, lebih berisiko, dan lebih menggiurkan. Ia tahu Suster Agnes berusaha melawan, tetapi ia juga tahu bahwa wanita itu sudah hampir jatuh sepenuhnya ke dalam pelukannya.
Yang ia tidak tahu adalah seberapa besar harga yang harus mereka bayar untuk semua ini. Keesokan harinya, suasana gereja terasa lebih hening dari biasanya. Suster Agnes berjalan melewati lorong-lorong dengan tatapan kosong. Ia hampir tidak menyadari bahwa seorang suster lain, Suster Maria, sedang memperhatikannya dari kejauhan. Suster Maria sudah lama curiga dengan perubahan Suster Agnes. Wanita itu tampak berbeda, sering termenung, sering gelisah, dan kadang terlihat buru-buru keluar dari kapel. Dan yang lebih mencurigakan, ia sering melihat Anton berada di sekitar Suster Agnes. Hari itu, setelah makan siang, Suster Maria memutuskan untuk berbicara langsung. "Agnes," panggilnya, menghentikan langkah Suster Agnes di lorong. Suster Agnes menoleh, berusaha tersenyum. "Ada apa, Suster Maria?" Suster Maria menatapnya tajam. "Aku perhatikan kau sering terlihat tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang ingin kau ceritakan?" Jantung Suster Agnes langsung berdegup kencang. Tidak ada apa-apa," jawabnya cepat. Suster Maria tidak langsung percaya. "Kau yakin? Atau ada seseorang yang membuatmu gelisah akhir-akhir ini?" Suster Agnes merasakan tenggorokannya mengering. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Suster Maria melipat tangan di depan dada. "Kuharap kau ingat sumpah yang kita ambil, Agnes. Kita mengabdikan hidup untuk Tuhan, bukan untuk godaan duniawi." Suster Agnes mengangguk cepat, tetapi hatinya terasa semakin berat. Ia merasa seolah seseorang baru saja menamparnya dengan kenyataan yang seharusnya ia sadari sejak awal. Saat itu juga, ia tahu bahwa waktunya tidak banyak lagi. Hubungannya dengan Anton tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Dan ketika semuanya terbongkar, ia hanya punya dua pilihan: bertahan dalam imannya, atau jatuh ke dalam dosa yang sudah terlalu manis untuk ia lepaskan. Satu hal yang pasti, takdir tidak akan membiarkan mereka melarikan diri begitu saja. Malam itu, gereja sudah sepi. Lilin-lilin di altar masih menyala, menerangi ruang sakral dengan cahaya temaram. Hujan rintik-rintik turun membasahi halaman gereja, menciptakan irama yang menenangkan di tengah malam yang penuh rahasia. Di dalam sebuah ruangan kecil di belakang kapel, dua sosok tengah berdiri saling berhadapan. Napas mereka memburu, mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang terucap. Anton menyentuh wajah Suster Agnes dengan jemarinya yang kasar tetapi hangat. "Kau yakin ingin melakukan ini?" Suaranya bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena menyadari betapa besar konsekuensinya. Suster Agnes menggigit bibirnya. Ia tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Namun, hatinya sudah tidak mampu melawan. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk menahan diri, untuk mengabdi tanpa mempertanyakan takdirnya. Tetapi Anton adalah satu-satunya pria yang membuatnya merasa hidup. "Aku tidak ingin berpikir lagi, Anton," bisiknya. "Aku hanya ingin merasa." Anton menariknya ke dalam pelukan. Tubuh mereka bertemu, dua hati yang saling mencari dalam keheningan malam. Mereka tidak lagi peduli pada dunia luar, pada sumpah yang telah diucapkan, pada dosa yang mengintai. Yang ada hanya mereka berdua, dua jiwa yang tenggelam dalam lautan gairah dan cinta yang tak lagi bisa dikekang. Malam itu, di bawah saksi temaram lilin dan dinginnya hujan di luar, Suster Agnes menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Anton. Namun, takdir memang tidak pernah membiarkan kebahagiaan terlarang berlangsung lama. Di tengah keheningan, suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Langkah yang terhenti tepat di depan pintu. Suster Maria. Ia menempelkan telinganya di daun pintu, mendengar suara-suara samar yang tidak seharusnya ada di dalam gereja. Dadanya bergetar, matanya membelalak saat menyadari apa yang sedang terjadi di balik pintu itu. Suster Maria tidak bisa berdiam diri. Ini adalah dosa besar.
Ini adalah pengkhianatan terhadap Tuhan dan gereja. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu terbuka dengan keras. Brak! Suster Agnes dan Anton tersentak, terhenti dalam keterkejutan. Mata Suster Agnes membesar, wajahnya pucat pasi saat melihat sosok Suster Maria berdiri di ambang pintu dengan ekspresi marah dan terluka. "Apa yang sudah kau lakukan, Agnes?" Suara Suster Maria bergetar antara kemarahan dan kekecewaan. Suster Agnes tak mampu berkata-kata. Tubuhnya membeku, sementara Anton berdiri melindunginya, rahangnya mengeras. Suster Maria mundur selangkah, kedua tangannya mengepal. "Aku akan melaporkan ini kepada kepala biara. Ini penghinaan bagi gereja. Kau telah mengkhianati sumpahmu, Agnes." Air mata menggenang di mata Suster Agnes. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tetapi bagaimana? Tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Anton mengepalkan tangannya, suaranya dalam dan tegas. "Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Aku yang mencintainya, aku yang mendekatinya lebih dulu." Suster Maria menatapnya dengan jijik. "Kau? Seorang pria duniawi yang hanya membawa kehancuran. Agnes, kau harus sadar, kau telah jatuh ke dalam perangkap iblis." Suster Agnes tersentak mendengar kata-kata itu. Apakah ini semua adalah kesalahan? Apakah cintanya kepada Anton hanyalah godaan setan? Atau, apakah ini perasaan yang tulus, yang seharusnya ia perjuangkan? Namun, kenyataan tidak memberinya waktu untuk berpikir. Suster Maria berbalik dan melangkah cepat, menuju kamar kepala biara. Suster Agnes panik. Jika kepala biara mengetahui ini, hidupnya akan hancur. Ia bisa diusir dari biara, namanya akan tercoreng, dan lebih dari itu, ia akan kehilangan Anton selamanya. Anton menggenggam tangannya erat. "Agnes, kita harus pergi." Suster Agnes menoleh padanya, air mata mengalir di pipinya. "Pergi kemana?" Anton menatapnya dalam-dalam. "Kemana saja, asal bersamamu." Di luar, suara langkah Suster Maria semakin menjauh. Waktu mereka tidak banyak. Suster Agnes tahu, hanya ada dua pilihan, tetap tinggal dan menghadapi konsekuensi yang akan menghancurkannya, atau pergi bersama Anton, meninggalkan segalanya di belakang. Dan saat Anton menarik tangannya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suster Agnes memilih mengikuti kata hatinya. Mereka berlari ke dalam malam yang gelap, meninggalkan gereja, meninggalkan segala yang pernah mereka yakini. Tetapi takdir tidak akan membiarkan mereka melarikan diri begitu saja. Malam itu, Suster Agnes dan Anton berlari menerobos hujan, meninggalkan gereja dan semua yang pernah mereka yakini di belakang. Hati Agnes berdebar kencang, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kelegaan. Seumur hidupnya, ia selalu mengikuti aturan, selalu tunduk pada dogma, tetapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Anton menggenggam tangannya erat, memastikan ia tetap dekat. "Kita harus mencari tempat aman," katanya. "Gereja pasti akan mencarimu." Agnes mengangguk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin kembali. Hari-hari berlalu. Anton membawa Agnes ke sebuah rumah sederhana di pinggiran Semarang, jauh dari gereja dan para suster yang mungkin mencarinya. Agnes tidak lagi mengenakan jubah biarawatinya, hanya pakaian biasa yang Anton belikan untuknya. Namun, di balik kebebasannya, hatinya masih bergumul. Meninggalkan gereja berarti meninggalkan seluruh hidupnya. Tetapi di sisi lain, ia merasa anehnya lebih damai daripada sebelumnya. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi aturan ketat yang membatasi perasaannya. Dan yang lebih mengejutkan, semakin hari ia semakin menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Fitrahnya sebagai seorang wanita yang ingin berpasangan, mencintai, dan dicintai.
Anton tidak pernah memaksanya untuk melakukan apapun. Ia hanya ada di sana, menemaninya, mengajaknya berbicara, mendengarkan semua kegundahannya. Sampai suatu malam, saat mereka duduk di beranda kecil rumah itu, Agnes akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Anton, selama ini aku merasa bersalah. Aku pikir aku telah melanggar sesuatu yang sakral. Tapi semakin lama aku di sini, aku justru merasa lebih tenang, lebih hidup. Anton tersenyum, menatapnya dengan penuh kasih. Mungkin karena kau akhirnya menemukan apa yang benar-benar kau butuhkan. Agnes menatap langit. Aku baru sadar bahwa aku selama ini melawan fitrahku sendiri. Aku diciptakan untuk mencintai, untuk berpasangan, bukan untuk mengekang diriku dalam kesendirian. Anton mengangguk pelan. Manusia memang diciptakan untuk berpasangan, Agnes. Cinta itu fitrah. Tak seharusnya dipaksa untuk mati. Agnes menghela napas, hatinya semakin terang. Anton, aku ingin mencari jalan yang benar. Jalan yang benar-benar membawaku pada ketenangan. Anton menatapnya dalam-dalam. Aku akan selalu mendampingimu, apapun jalan yang kau pilih. Agnes tersenyum, kali ini dengan ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku ingin mengenal Islam, Anton. Aku ingin tahu, apakah ini jalan yang selama ini kucari. Anton terdiam sesaat, lalu tersenyum bangga. Aku akan membantumu. Hari-hari berikutnya, Anton membawa Agnes ke seorang ustaz yang membimbingnya mengenal Islam. Agnes mulai belajar tentang fitrah manusia, tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat, tentang bagaimana cinta dan pernikahan adalah bagian dari keberkahan hidup, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Semakin ia belajar, semakin ia merasa tercerahkan. Hingga suatu hari, dengan hati yang mantap, Agnes mengucapkan syahadat. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menemukan rumahnya. Dan dalam kebahagiaan itu, Anton melamarnya. Agnes, maukah kau menjadi istriku? Menjadi pendampingku, sebagaimana fitrahmu sebagai wanita, sebagaimana fitrahku sebagai pria. Tanpa ragu, Agnes mengangguk. Ya, Anton. Aku ingin bersamamu, dalam cinta yang halal, dalam hidup yang penuh berkah. Mereka menikah dalam kesederhanaan, tetapi dengan hati yang penuh kebahagiaan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan. Hanya cinta yang tumbuh dalam ketenangan, dalam keberkahan, dalam jalan yang akhirnya mereka yakini sebagai kebenaran. Tahun demi tahun berlalu, dan mereka dikaruniai anak-anak yang melengkapi kebahagiaan mereka. Agnes, yang dulu tersesat dalam pencarian jati diri, kini menemukan kebahagiaan sejati dalam keluarga yang ia bangun bersama Anton. Ia menyadari bahwa takdirnya bukanlah hidup dalam kesepian dan pengekangan. Takdirnya adalah mencintai dan dicintai. Takdirnya adalah berpasangan, sebagaimana manusia diciptakan di dunia ini. Dan dalam cahaya Islam, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.